Berlatar pada tahun 1991, tepatnya di kota bernama Kettle Springs, cerita itu dimimitikan dengan memperlihatkan sekelompok remaja sedang berpesta di bekas pabrik pengolahan jagung bernama Bapen. Namun di tengah pesta berlangsung, terdapat seorang wanita yang mengajak pacarnya masuk ke ladang jagung, tentunya untuk melakukan ngewong. Akan tetapi saat si pria baru masuk ke ladang, dirinya malah menemukan jejak sepatu yang lumayan besar. Dan ketika telusuri lebih dalam, ia dibuat terkejut saat melihat pacarnya sudah tertusuk oleh sosok misterius. Dari kejadian itu, si pria pun langsung berlari ketakutan dan segera keluar dari ladang. Namun tiba-tiba... What the fuck? Di masa sekarang, kita diperlihatkan pada seorang dokter PNS bernama Glenn yang ditugaskan di Kettle Springs, di mana beliau baru saja tiba bersama putrinya yang masih remaja bernama Quinn. Di sini mereka diberikan fasilitas rumah oleh wali kota setempat. Ya, walaupun rumahnya terlihat biasa saja, bahkan terlihat kumuh tak terawat, namun Glenn tetap bersyukur karena telah diberikan fasilitas gratis. Kemudian saat mereka berada di dalam, mereka mencium aroma busuk dari arah tungku perapian. Dan saat dicek, ternyata bau itu berasal dari bangkai hewan. Entah bagaimana tadinya si bangke bisa ada di situ. Tak hanya itu, dari arah jendela, Quinn melihat sebuah pabrik pengolahan jagung yaitu Bapen yang sudah hangus terbakar. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Quinn yang mau berangkat sekolah, dirinya dikejutkan oleh tetangga baru bernama Rustin. Dan sepertinya Rustin ini merupakan pria baik seperti saya, bahkan ia mengajak Quinn berangkat bareng ke sekolah. Ia juga mengingatkan agar Quinn tidak bergabung dengan anak-anak berandalan saat di sekolahnya nanti. Dan benar saja, di hari pertamanya sekolah, teman-teman sekelas Quinn malah menjahili guru mereka supaya mereka bisa membatalkan ujian. Kemudian saat jam istirahat, tiba-tiba Quinn didekati oleh geng nakal yang dipimpin Cole. Dan ternyata Cole ini merupakan anak wali kota yang dulunya pemilik pabrik Bapen. Di sini mereka pun mulai saling kenal. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Ini bernama Matt, ini Tucker, satunya lagi bernama Ronnie, dan terakhir bernama Janet. Melihat mereka merupakan orang yang asik, Quinn malah tertarik untuk bergabung bersama geng mereka. Kemudian Cole memberitahu ikon badut yang dulu digunakan pabrik Bapen sebagai maskot, kini ia jadikan sebagai karakternya untuk membuat prank di channel YouTube-nya. He's practically a local legend. Can I see some of our work? Hell yeah. That factory. Power just went out. Sepulang sekolah, saat Quinn berada di warteg bersama sang ayah, mereka pun didatangi oleh sheriff yang bernama Dun. Tak berselang lama, datang geng si Cole yang menyuruh Quinn untuk ikut bersama mereka. Lantas Sheriff Dun langsung menasehati Quinn agar jangan bermain bersama mereka, karena geng itu terkenal akan kenakalannya. Namun apa boleh buat, Quinn yang baru menginjak remaja sedang bergairahnya ingin melakukan semua hal. Dan pada hari itu juga, Quinn malah ikut bersama geng Cole, di mana mereka mencuri makanan dan minuman di warung Madura untuk bekal pesta mereka malam nanti. Kemudian Matt dan Tucker berpura-pura gelut untuk mengalihkan perhatian si pemilik warung, sementara yang lainnya bertugas mengambil barang yang mereka butuhkan. Stop that! Dude plowed my grandma Gladys. Stop that! And it's a miracle. What? I'm not gonna marry her. You think you can fuck my grandma? Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat mereka pun mulai minum bersama di depan pabrik jagung Bapen. Di tengah obrolan berlangsung, Matt pergi sebentar karena kebelet pengen pipis. Di sini Cole mulai bercerita tentang gengnya yang dipandang buruk oleh warga. Bahkan warga menuding geng Cole yang telah membakar pabrik Bapen. Padahal kepolisian mengklaim bahwa kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Saat sedang asik mendengarkan cerita, tiba-tiba sesosok badut langsung menyerang Matt hingga membuat Quinn panik. Dan ternyata itu hanyalah prank yang sudah direncanakan Cole sebagai sambutan untuk Quinn. Tentu saja kejadian ini sudah mereka rekam yang nantinya akan diupload ke medsos.
You guys are fucking idiots. You know that? You guys are all idiots. Malam semakin larut, cuaca semakin dingin, ditambah Queen juga nyaman mengobrol dengan Cole. Akhirnya membuat Queen semakin dekat hingga mulai timbul benih-benih tai. Selesai mengobrol, lantas Cole mengantarkan Queen pulang ke rumahnya. Sebelum masuk ke rumah, Queen mengucapkan terima kasih pada Cole dan teman-temannya atas semua kesenangan ini. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, Queen pun langsung menyoncong congor si Cole. Namun baru saja menikmati bibir manis Queen, datang Glenn yang membergoki mereka. Di sini ia marah pada kelakuan putrinya, padahal baru pertama sekolah dan baru juga kenal dengan Cole. Tentu saja kejadian ini membuat mereka malah cekcok, di mana Queen malu akan tindakan sang ayah tadi. Ia juga meminta ayahnya untuk membebaskannya sebagai remaja. Queen juga sudah capek pindah sana sini hanya untuk ikut bersama sang ayah bertugas. Jadi ia memohon pada Glenn jangan terlalu ikut campur pada kehidupannya, agar Queen betah tinggal di tempat barunya. That's not fair. I asked you and you said that you'd be willing to go if it's what. Of course it matters. That's why I asked you. No, it in the isn't. first place. No, it never mattered what I ran away. Because I guess that's what we do now. We just run away. And I don't want to run anymore. I just want to be okay. Saat Queen berada di kamarnya sambil mewek, ia pun mendapat pesan video dari temannya. Dalam video itu memperlihatkan saat Queen sedang diprank oleh mereka. Namun saat ngepost videonya, Queen menyadari ada badut lain yang sedang memperhatikan mereka dari atas bangunan. Queen pun langsung mengirimkan SS-an itu kepada Tucker. Dan ternyata Tucker juga tidak tahu siapa badut tersebut. Tak lama ia mendapat pesan dari seorang badut yang menyuruhnya naik ke lantai atas. Tucker berpikir mungkin badut tersebut adalah Cole yang ingin menjahilinya. Lantas Tucker pun naik sambil membawa senjata mainan. Dan saat berada di lantai atas, ia melihat jejak kaki kotor yang masuk ke dalam rumahnya. Di sini Tucker masih menganggap bahwa ini adalah perbuatan Cole. Kemudian saat mengecek ruangan lain, ia melihat kotak musik Bapen di dalam lemari bajunya. Dan saat berbalik badan, tiba-tiba Hey. keesokan harinya kita diperlihatkan pada wali kota sekaligus ayahnya Cole bernama Arthur. Kala itu beliau sedang bersiap-siap akan menghadiri acara ulang tahun kota mereka. Di sini sang ayah pun menyuruh Cole untuk datang menghadiri acara tersebut. Dan ketika acara berlangsung, sang wali kota pun mulai berpidato di depan para warganya. Terlihat acara itu pun sangat meriah, bahkan sang wali kota juga mengundang sound horeg untuk menambahkan kemeriahan acara tersebut. Namun di tengah kemeriahan itu, seorang pria bertopeng badut menaiki sepeda roda satu sambil membawa petasan di tangannya. Tak lama muncul salah satu petugas untuk mengusir badut tersebut. Si badut yang panik dirinya malah melempar petasan itu ke arah mobil jerami, sehingga api dari petasan itu merambat ke seluruh tumpukan jerami dan membuat acara itu menjadi kacau. Dari kejadian itu, Sheriff Dunn langsung menuduh Cole dan gengnya sebagai pelaku kekacauan, sehingga mereka semua pun harus ditahan. Kemudian setelah beberapa saat penyelidikan dan tidak adanya cukup bukti bahwa mereka pelakunya, lantas si Sheriff pun membebaskan kembali Queen dan teman-temannya. Saat keluar dari kantor, Queen sudah disambut oleh sang ayah dengan raut wajah kecewa dan kesal. Lagi-lagi bapak dan anak ini kembali cekcok. Karena ulah teman-temannya, Queen harus terlibat dalam masalah ini. Padahal mereka baru saja pindah 2 hari. Namun Queen membantah tuduhan si ayah. Ia mengatakan bahwa kekacauan ini bukan ulah dari teman-temannya. Justru para warga dan orang tua di kota malah menuduh dan menangkap seenaknya tanpa bukti yang jelas. Di sisi lain, Matt yang sedang berolahraga tiba-tiba menemukan kotak musik Bapen entah dari mana. Awalnya ia kira kotak itu berasal dari si Tucker yang berniat ngeprank. Namun saat Matt kembali lanjut angkat beban, tiba-tiba Sakit juga. Singkat cerita, malam pun poek saat Queen gogoleran. Ia mendapat pesan dari Cole yang mengajaknya pergi ke pesta. Tentu saja Queen mengiyakan ajakan pria kesukaannya itu. Mumpung ayahnya sudah tertidur, Queen pun diam-diam keluar untuk menemui Cole.
Tetapi mereka berdua belum tahu bahwa Matt dan Tucker sudah tewas oleh badut misterius. Di tengah perjalanan, Cole memberikan kotak musik. Dan kotak musik itu dulunya adalah merchandise dari pabrik Baben. Namun tiba-tiba Cole hampir saja menabrak seorang pejalan kaki. Dan ternyata itu adalah si Rustin yang baru saja selesai berburu. Di sini Cole memberitahu Quinn bahwa Rustin adalah sahabat kecilnya. Dan memang dia suka hobi berburu di malam hari. Setelah sedikit mengobrol, lantas mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Well, we're heading to the hoedown. I can tell you to come. Hey, did you tell Quinn you used to practice your boy band dance move? Singkat cerita, ketika sampai di lokasi, ternyata Cole sudah mengubah bekas pabrik pengolahan jagung menjadi tempat pesta yang meriah, di mana pesta itu dihadiri oleh seluruh anak muda Kettle Springs. Tak berselang lama, Cole dipanggil ke depan untuk memberikan sambutan sebelum melanjutkan acara. Di sini ia berkata, "Aku tahu kakek buyutku mendirikan kota ini, tapi jujur, aku tidak suka dengan tradisi orang-orang tua kita yang tidak bisa bersenang-senang." Ketika Cole sedang berbicara di depan, malah membuat Quinn semakin bergairah melihat ketampanan Cole. Kemudian Quinn pun langsung mengajak Cole pergi ke ruangan kecil di luar pabrik. Akan tetapi Cole malah menolak ajakan ngewong dari Quinn entah kenapa. Dan penolakan itu membuat Quinn sangat kesal pada Cole. Kemudian di tengah kekesalan itu, Quinn dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba berteriak. Quinn yang ketakutan, Ronnie dan Janet langsung menutup mulut Quinn. Mereka pun mengatakan, ingat ini hanyalah prank dari Tucker dan Matt, yang padahal kedua temannya itu sudah tewas. Lantas mereka bertiga pun mencoba mengecek wanita tersebut. Saat mengecek, tiba-tiba sebuah kepala buntung dilempar ke arah mereka. Di sini Ronnie dan Janet masih mengira bahwa kepala itu hanyalah miniatur. Namun saat Quinn mengecek wanita yang tewas tadi, barulah mereka sadar bahwa ini bukanlah prank. Tak lama, badut psikopat itu pun muncul dan mulai menyerang orang-orang di sana menggunakan crossbow. Tapi beruntung, Rustin berhasil menembak badut tersebut. Namun tak berhenti sampai di situ, karena ternyata badut psikopat ini bukan hanya satu, melainkan ada 7 badut. Dan mereka pun mulai menyerang Quinn beserta gengnya. Di sisi lain, Glenn yang tak sengaja terbangun, ia pun masuk ke kamar Quinn untuk meminta maaf atas kelakuan dan kondisinya selama ini. Namun Glenn yang sadar bahwa Quinn tidak ada, ia pun segera keluar mencari putri kesayangannya itu. Kembali ke Cole dan teman-temannya. Kini mereka pun harus berhadapan dengan komplotan badut pembunuh yang berusaha masuk. Bahkan mereka juga kesulitan menelpon bantuan karena daerah itu tidak ada sinyal sama sekali. Tapi beruntung, Quinn menemukan saluran air yang bisa mereka lewati untuk kabur dari sana. Lantas, Rustin pun menyuruh yang lain pergi duluan, sementara dirinya akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, saat Glenn sedang mencari keberadaan putrinya, secara tak sengaja ia melihat klinik tempatnya bertugas habis dibobol oleh seseorang. Dan saat Glenn masuk, tiba-tiba salah satu badut langsung menodongkan pisau ke arahnya. Kemudian badut itu pun memaksa Glenn untuk mengobati temannya karena tertembak oleh Rustin sebelumnya. Kemudian si badut pun mengancam, selamatkan dia atau putrimu mati. Dan disinilah Glenn jadi tahu bahwa Quinn dalam bahaya. You'll find out. First, he got... Kembali ke geng si Quinn. Ternyata rencana Rustin adalah membuat bom untuk meledakkan tempat ini. Kemudian di saat yang lainnya sudah berhasil keluar, seketika tempat itu pun Duar, nenek. Tapi sayang, para badut pembunuh itu masih sanggup bertahan dari ledakan. Di sini Cole khawatir tentang keadaan Rustin yang masih berada di dalam. Namun Quinn segera menyuruh Cole kabur, mengingat bahwa senjatanya hanya memiliki 1 peluru. Di sisi lain,
Glenn yang sedang mengobati luka salah satu badut, dirinya sempat mendengar suara radio milik komplotan mereka. Ia pun berniat mengambil radio itu dengan menyuruh si badut mengambilkan cairan infus. Kembali ke Quinn dan gengnya, pada akhirnya mereka pun berhasil selamat dan keluar dari ladang jagung. Beruntung di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Sheriff Dunn yang melintas. Lantas mereka pun langsung melaporkan kejadian ini dan meminta pertolongan. Namun si Sheriff tidak percaya dengan perkataan mereka karena selama ini Cole dan teman-temannya sering membuat prank. Dan ia malah menuduh mereka membuat kekacauan lagi. Ya terpaksa Dunn mengamankan Cole dan meninggalkan para wanita di sana. No! Everything you say can and will be used against you. A bunch of psychos dressed up like Friendo who are... Okay, y'all are making one of your little goofy internet videos? Is that what... No camera, you idiot! We're in a bunch of danger right now! And Axis, and Pitchfork, and Have a pleasant rest of your night. No. Wow. We have the worst sheriff. Sekarang hanya menyisakan 3 wanita yang bingung harus bagaimana. Di sini Janet pun mengajak mereka ke rumah temannya yang tidak jauh dari ladang. Tetapi syarat pergi ke sana harus melewati ladang jagung kembali. Karena tak ada pilihan lain, terpaksa mereka pun kembali masuk. Tapi sayang, di tengah pelarian itu, mereka harus bertemu dengan si badut yang membawa gergaji mesin. Saking paniknya, nasib buruk pun harus menimpa Ronnie, di mana ia harus tewas oleh si badut tersebut. Quinn dan Janet yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun lanjut menuju rumah warga. Sesampainya di sana, mereka tidak mendengar seorang pun di dalam. Namun saat masuk, mereka dibuat terkejut melihat seorang badut yang tewas dengan wajah gosong. Tak hanya itu, mereka juga menemukan ruangan yang berisi foto Cole serta teman-temannya seperti sudah dijadikan target oleh kelompok badut ini. Tak cukup di situ, mereka juga melihat koran-koran yang memberitakan bahwa badut-badut ini sudah lama melakukan pembunuhan terhadap para remaja di kampung itu. Akan tetapi, saat Quinn dan Janet berniat keluar, ternyata badut yang tadi wajahnya gosong masih hidup dan langsung membunuh Janet. Tak tinggal diam, Quinn pun mencoba memberikan perlawanan hingga ia berhasil membunuh badut tersebut. It's bad. Oh, it's so bad, girl. Fuck. I hate you, Quinn. Me too. Kembali ke Glenn, setelah mendapatkan radionya, kini Glenn berniat membunuh si badut di hadapannya, di mana ia memanipulasi agar si badut yang terluka terlihat kritis, sehingga ia meminta temannya untuk menyetrum badut tersebut. Dan ketika ada kesempatan, Glenn langsung menusuk leher si badut hingga tewas. Dengan begitu, Glenn jadi tahu di mana keberadaan putrinya lewat informasi dari radio tadi. Sedangkan Quinn, akhirnya ia berhasil menemukan mobil. Namun saat mau kabur, muncullah ketiga badut dengan senjatanya, sehingga Quinn berhasil tertangkap oleh mereka. Saat tersadar, Quinn sudah berada di markas para badut psikopat ini. Kemudian salah satu badut yang gendut mulai membuka topengnya, yang ternyata itu adalah Sheriff Dunn dan para orang tua bahkan guru yang mengajar di sekolah baru Quinn. Tak berselang lama, muncullah sang pemimpin kelompok badut yang tak lain tak bukan adalah si wali kota alias Arthur alias ayahnya Cole. Ia melakukan ini karena sudah capek dengan kelakuan anak-anak muda yang susah dinasehati. Arthur menjelaskan bahwa dulunya pabrik dan perkebunan jagung Baipen sudah menjadi pendapatan utama warga Kettle Springs. Leluhur mereka percaya jika hasil panen tidak maksimal atau gagal, berarti ada yang salah dari keturunan mereka. Maka itulah mereka akan membunuh anak cucu yang dinilai nakal, termasuk anak Arthur sendiri yaitu Cole. Oh, Cole! Cole! Isn't my son. Not since he killed his own sister. He took everything from me. Everything that just came to the realization that my boy is just the bad. You're
You're an insane person! I'm just doing. You like to see cold suicide now? Another spoiled rich kid that shoots you. Let's get this show on the road. Fucking sick, you know that? Sebelum dieksekusi, Cole sempat memberitahu bahwa ayahnya juga sama buruknya karena ia sengaja membakar pabrik itu untuk mengklaim uang asuransi. Dan ia malah menuduh Cole dan teman-temannya yang melakukan pembakaran itu. Saat keadaan semakin tegang di mana Dune berniat membunuh Quinn, tiba-tiba Glenn muncul yang langsung menerobos masuk menggunakan mobilnya dan berhasil membunuh 2 orang badut. Dan disinilah adegan pergelutan pun tak terhindarkan. I'm okay. Run, Gwen. You got that. And I'm not your fucking sweetheart. Dari pergelutan itu, Quinn berhasil membunuh Sheriff Dune saat berada di ruang baju. Sementara Arthur mencoba kabur dengan meninggalkan Cole yang masih tergantung. Tapi beruntung, ternyata Rustin masih hidup dan berhasil menyelamatkan Cole. Dan disinilah Quinn jadi tahu alasan kenapa Cole menolak untuk melakukan ngewong. Karena sebenarnya Cole dan Rustin adalah sepasang kekasih, alias mereka gay, alias penyuka liang bool. Such a confusing fucking night. Oh my god, that looks really fucking bad. Okay. Fucking clowns just. So, what do you guys think of Kettle Springs so? Mereka yang masih selamat segera pergi dari sana menggunakan mobil. Quinn yang awalnya tidak bisa mengendarai mobil manual, kali ini ia berhasil. Tak tega-tega, Quinn langsung menabrakkan mobilnya ke salah satu badut yang masih hidup. Setelah serangkaian pembantaian, Glenn malah dicalonkan sebagai wali kota karena Arthur kabur entah kemana. Sedangkan Quinn memutuskan untuk kembali ke kota asalnya karena percuma juga tinggal di sini, apalagi sudah tahu pria yang ia suka ternyata penyuka bool daripada kemem mantap miliknya. Sebelum pergi, Cole dan Rustin memberikan hadiah alat setrum untuk Quinn berjaga-jaga. Mereka juga berterima kasih pada Glenn dan Quinn yang sudah berhasil menghentikan tradisi buruk kota ini. But there's some crazies out there. Completely understand. Us too. But just in case. Okay. Dan film pun anggusan. Yes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Gedung Putih Amerika Serikat mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only, closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.